Dan keluarkan dari hati engkau takut akan kepakiran. Keluarkan dari hati engkau takut kepakiran itu. Mun aku beribadah, mun aku berwirid, kada kawa lagi aku banyak berusaha. Bisa pakir gina aku ini. Nah, itu kan kada boleh sama sekali. Mun aku aur menuntut ilmu aja gawian, membaca Quran gawian, berwirid gawian kok. Bisa pakir gina aku nih, bisa miskin gina. Nah, jangan ada dalam hati anggapan seperti itu. Kada boleh. Keluarkan dari hati engkau takut akan kefakiran itu. Dan jatuhnya hajat kepada manusia. Mun aku menuntut ilmu aja, jangan-jangan gina aku minta-minta lawan orang. Jangan macam itu dalam hati. Allah sudah menjamin orang yang menuntut ilmu dicukupi Allah rezekinya, orang yang beribadah kepada Allah akan dibantu Allah. Nah, itu sudah dijamin oleh Allah, jangan ragu-ragu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Faslun ay hadza faslun. Wal takun ayyuhal murid hasanaz zanni bi rabbik annahu yu'inuka wa yakfika wa yahfazuka wa yakika wa la yakiluka ila nafsik wa la li ahadin minal khalqi fa innahu subhanahu qad akhbara an nafsihi annahu inda dhanni 'abdihi bih wa akhrij min qalbika khawfal faqri wa tawakku'al hajat min ilan nas wa tawakku'il hajat ilan nas. Dan hendaklah engkau wahai murid berbaik sangka dengan Tuhan engkau, annahu yu'inuka, bahwa Tuhan engkau menolong engkau, wa yakfika, mencukupkan kebutuhan-kebutuhan engkau, wa yahfazuka wa yakika, menjaga dan memelihara engkau. Bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan menuntut ilmu, dengan mengamalkan wirid-wirid agar dia mencapai kedudukan yang mulia di sisi Allah, hendaklah orang tersebut berbaik sangka dengan Tuhan. Nah, pengertian berbaik sangka dengan Tuhan itu artinya selama aku beribadah kepada Allah, selama aku menjalankan tugas-tugasku sebagai hamba Allah, selama aku mengabdi kepada Allah, bahwa Allah itu akan menolong aku. Allah akan mencukupi keperluan-keperluanku. Allah akan menjaga aku dan memelihara aku.
Nah itu sebagian daripada berbaik sangka kepada Allah. Jadi selama kita berada di jalan Allah, selama kita berada dalam keadaan yang diridhai oleh Allah, maka kita hendaknya menyangka Allah itu menolong kepada kita, menjaga kita, mencukupi keperluan dan kebutuhan kita. Dan bahwa Allah tidak menyerahkan engkau kepada diri engkau, dan Allah tidak akan menyerahkan urusan engkau kepada seseorang pun daripada makhluk. Artinya bahwa Allah selagi akan mengurusi diriku ini, bahwa Allah selagi akan mengatur diriku ini. Nah itu hendaknya menjadi sesuatu yang ada di dalam hati bagi orang-orang yang menjalani jalan Allah. Jadi jangan sampai artinya kita beribadah kepada Allah, kita menuntut ilmu, jangan sampai dalam hati ini akunya ditolong Tuhan juga kah? Aku ini dipelihara Tuhan juga kah? Aku ini dicukupi Tuhan juga kah? Nah jangan sampai ada dalam hati seperti demikian. Pokoknya selama kita di jalan Allah, kita pastikan di dalam hati kita bahwa Allah menolong, Allah menjaga, Allah akan mengurusi apa-apa yang kita perlukan. Nah, bahwasanya Allah sudah mengabarkan, Allah telah memberitakan daripada dirinya bahwasanya Allah itu di sisi sangkaan hambanya dengan Tuhannya. Ujar Tuhan, ana inda dhanni abdi bi. Nah, aku ini jar Tuhan menurut sangkaan hambaku denganku. Kita hendak menyangka apa lawan Tuhan, ya kayak itulah Tuhan. Kalau kita menyangka bahwa kita ini dilindungi oleh Tuhan, bahwa kita menyangka bahwa kita ini dicukupi oleh Tuhan, kalau kita menyangka bahwa kita diurusi oleh Tuhan, maka Tuhan pun akan demikian. Tapi bila kita ragu-ragu apalagi kada Tuhan mun aku menuntut ilmu ini Tuhan mau urusi juga kah? Mun aku menuntut ilmu Tuhan menjaga juga kah lawan aku? Mun aku menuntut ilmu Tuhan memberi juga kah rezeki lawan aku? Nah bila macam itu tentu Tuhan kada akan menjaga kita, kada akan melindungi kita, karena kita seorang sudah ragu-ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi husnuzan billah, berbaik sangka dengan Allah, itu merupakan sesuatu yang sangat utama, sesuatu yang sangat penting bagi seseorang yang ingin mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, baik yang kita senangi atau yang kita tidak senangi, nah semuaan itu kita berbaik sangka kepada Allah. Allah memberikan kita sesuatu nikmat, jangan disangka nih, jangan-jangan lanjuran, jangan kayak itu menyangka kada baik ngerannya lawan Tuhan. Nah bila Allah memberikan nikmat kepada kita, nah, sangkalah Tuhan bahwa Tuhan memperhatikan aku, bahwa Tuhan menyayangi aku, bahwa Tuhan menyuruh aku mendekatkan diri kepadanya dengan bersyukur. Nah itu bila kita menerima nikmat-nikmat dari Allah, kita menerima hal-hal yang kita kada cucuk, kita menerima dari Allah hal-hal yang kita kada senangi, jangan berburuk sangka kepada Allah. Nah, berbaik sangka kepada Allah ini bahwa Allah akan meninggikan derajatku. Ini Allah menyuruh aku bersabar agar aku jadi orang mulia seperti para nabi, para aulia. Nah, jadi apapun yang diberikan Allah kepada kita, nah kita diperintahkan untuk berbaik sangka kepada Allah Ta'ala.
dan keluarkan dari hati engkau takut akan kefakiran. Keluarkan dari hati engkau takut kefakiran itu. Mun aku beribadah, mun aku berwirid, kada kawa lagi aku banyak berusaha. Bisa fakir kena aku ini. Nah itu kan kada boleh sama sekali. Mun aku aur menuntut ilmu aja gawian, membaca Quran gawian, berwirid gawian kok. Bisa fakir gina aku nih, bisa miskin gina. Nah jangan ada dalam hati anggapan seperti itu, kada boleh. Keluarkan dari hati engkau takut akan kefakiran itu dan jatuhnya hajat kepada manusia. Mun aku nuntut ilmu aja, jangan-jangan kan aku minta-minta lawan orang. Nah, jangan macam itu dalam hati. Allah sudah menjamin orang yang menuntut ilmu dicukupi Allah rezekinya, orang yang beribadah kepada Allah akan dibantu Allah. Nah itu sudah dijamin oleh Allah, jangan ragu-ragu. Wahdhar kullal hazar minal ihtimam bi amrir rizki, dan takutlah kamu bersangatan takut daripada merisaukan dengan urusan rezeki. Nah, janganlah sekali-kali seorang murid risau dengan perkara rezeki itu. Karena bila mana kita risau dengan rezeki, berarti kita risau dengan yang memberi rezeki. Bila kita kada percaya dengan rezeki, berarti kada percaya dengan yang memberikan rezeki itu. Wa kun wasiqan bi wa'di rabbika wa takaffulihi bik, jadilah engkau percaya dengan janji Tuhan engkau dan jaminan Tuhan dengan engkau. Haitsu yaqulu ta'ala, sekira-kira Allah Ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dalam Al-Quran Allah berjanji tidak ada dari sesuatu yang melata di muka bumi ini melainkan itu tanggungan Allah, jaminan Allah rezekinya. Allah yang menciptakan manusia, Allah pula yang menjamin rezekinya manusia itu. Wa anta min jumlatid dawab, sedangkan engkau termasuk orang yang melata di muka bumi ini. Jadi ihtimam bi amri rezeki, risau, khawatir daripada urusan rezeki itu termasuk di dalam tingkatan awaik, tingkatan penghalang seseorang untuk berjalan menuju keridhaan Allah. Imam Ghazali menjelaskan bahwa orang yang ingin mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah, itu pertama yang dilakukannya adalah menuntut ilmu. Itu pertama. Kalau kita hendak jadi orang mulia, kalau hendak jadi orang yang punya martabat tinggi di sisi Allah, pertama yang dilakukannya adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Begitu ilmu ini kita tuntut, sehingga kita banyak mengetahui hal-hal agama, nah pasti banyak perbuatan-perbuatan yang dilarang, perbuatan-perbuatan yang dibenci pernah dilakukan. Kan dulunya kita ini macam-macam pekerjaan, macam-macam gawiannya kada beilmu, nang halal, nang haram, nang makruh, nang macam-macam diperbuat. Nah lalu kita hendak mendekati Allah, menuntut ilmu. Begitu menuntut ilmu, tahu ternyata nang kau gawi itu lang dahulu tuh kada boleh sekalinya. Ternyata nangka itu haram sekalinya. Ternyata nangka ini maksiat sekalinya. Jadi habis menuntut ilmu, nah lalu seseorang itu sudah tahu nang pekerjaan-pekerjaan dahulu nang salah, nah,
Lalu yang kedua dilakukannya adalah memperbaiki diri, menyesuaikan diri dengan ilmu itu, seperti tobat. Nah, tobat. Karena ada ilmu ini, lalu ada dasarnya untuk bertobat. Karena sudah tahu tobat, oh ternyata harta nang ku dapat nangka ini kada cucuk, kada sesuai dengan Allah. Nah bulikakan hartanya yang pun orang berarti. Pekerjaanku nangka ini kada cucuk. Nah lalu minta ampun, tobat kepada Allah. Nah yang kedua tobat sesudah menuntut ilmu. Nah kemudian di dalam bertobat itu seseorang menjadi bersih dirinya, lalu dia mudah beribadah kepada Allah, nyaman beribadah kepada Allah. Timbul kayaknya ada pemikiran-pemikiran, amun aku terus menerus macam ini, kayak apa kayaknya urusan rezekiku. Nah kayak apa kayaknya urusan rezeki, harus beribadah juga wian. Nah kayak apa kayaknya rezekiku. Nah itu jangan sampai ada di dalam hati kita. Bila ada kerisauan, keraguan tentang rezeki, kita ingat jaminan Allah. Setiap yang melata di muka bumi itu Allah pasti akan menjamin rezekinya. Fastagil bima talaba minka minal amali lahu amma dhamina laka minar rizki fa inna maulak la yansak. Maka bekerjalah engkau dengan sesuatu yang mana Allah menuntut dari engkau daripada beramal baginya, daripada sesuatu yang Allah jamin bagi engkau daripada rezeki. Karena bahwa Allah Tuhan engkau tidak akan melupakan kepada engkau. Hendaklah engkau bekerja dengan sesuatu pekerjaan yang mana Allah menuntut engkau dari pekerjaan itu. Bekerjalah engkau dengan pekerjaan yang Allah menuntut engkau mengerjakan itu. Jangan engkau menuntut satu pekerjaan yang sudah dijamin oleh Allah. Jadi kita disuruh untuk mengerjakan sesuatu yang disuruh Allah mengerjakannya. Jangan hendak mencari sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Misalnya ujar seorang tuan, wahai pembantuku, ikam hari ini ku beri tugas satu, basa sapu. Habis basa sapu, ikam ku beri tugas ke pasar. Datang di pasar, ikam ku beri tugas bemasak. Habis bemasak, ikam ku beri tugas menghidangkan makanan. Nah bila ikam melakukan itu, ikam akan ku beri makan dengan makanan yang nyaman, dengan makanan yang macam-macam makanan. Nah ini tugas. Nah seorang pembantu yang pintar, pembantu yang baik, tentu dia akan berusaha mengerjakan apa yang ditugaskan, bukan mencari sesuatu yang dijamin. Kan itu ada dua. Satu perintah tuan, ikam bisa sapu. Bisa sapu kayaknya ikam ke pasar. Bisa ke pasar ikam bemasak. Bisa bemasak kayaknya ikam ku beri makan. Nah, seorang pembantu yang baik tentu ingin melaksanakan tugas. Kada perlu memikirkan mencari untuk makan. Kenapa? Karena makan itu sudah dijamin oleh tuannya. Nah, makan sudah dijamin oleh tuannya. Nah hamba nang kada pintar, seorang pembantu nang kada pintar, apa yang ditugaskan oleh tuannya kada dilaksanakannya, justru yang dicarinya kayak apa untuk makan siang itu. Nah ini terbalik ngarannya. Pokoknya ujar tuan bila ikam basa sapu ke pasar, basuh piring, bemasak, ikam kena tengah hari ku jamin makan, bahkan ikam ku beri duit lagi. Nah pembantu nang pintar tentunya berpikir kayak apa supaya tugasku ini bagus, supaya ke pasar bagus, badu tukar bagus, basa sapu bagus, bemasak bagus.
Itu yang dipikirkan itu. Jangan dipikirkan kayak bagaimana aku makan tengah hari. Nah, makan tengah hari sudah dijamin oleh Tuhan, nggak perlu dipikirkan lagi. Nah, sama halnya kita dengan Allah. Allah menyuruh kita ini, Allah menuntut dengan kita ini ibadah. Yang dituntut oleh Allah itu ibadah, bukan mencari rezeki. Yang dituntut oleh Allah kepada kita adalah ibadah. Kalaupun mencari rezeki juga sesudah habis ibadah. Nah, di dalam Quran disebutkan faiza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bila sudah selesai sembahyang, artinya bila sudah selesai menjalankan tugas-tugas yang diperintah, nah, cari anugerah Allah. Bertebaranlah kamu di muka bumi, cari anugerah-anugerah Allah. Jadi tugas kita beribadah. Urusan makan kita, urusan hidup kita sudah dijamin oleh Tuhan kita. Pastagil bima talaba minka, sibuklah engkau dengan sesuatu pekerjaan yang mana Allah menuntut daripada engkau. Dan janganlah kamu sibuk mencari sesuatu yang sudah dijamin oleh Tuhan engkau. Karena Tuhan engkau itu tidak akan melupakan kepada engkau. Tuhan tidak akan melupakan kepada engkau. Kalau Tuhan, manusia menjamin kita, manusia bisa lupa. Manusia bisa lupa. Tapi kalau Tuhan tidak akan lupa. Seperti kisah semut di zaman Nabi Sulaiman. Sulaiman ini bisa berpandir lawan binatang. Nabi Sulaiman bisa berpandir lawan samud, bisa berpandir lawan kambing. Itu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman periksa pang samud tuh, periksa samud dalam setahun itu inya berapa potong makan roti kira-kira habisnya. Itu perintah Sulaiman kepada anak buahnya. Teliti samud tuh, seikung samud tuh memakan roti berapa potong setahun. Nah, diperiksa oleh anak buahnya, diperiksa. Setahun penelitian, wahai Nabi Sulaiman, kami sudah meneliti bahwa roti itu dia dimakan oleh samud, setahun itu habis sepotong roti. Sepotong roti samud itu diikutnya atau enggak per hari, setahun habis. Jadi keperluan samud sepotong roti setahun. Ungkir Sulaiman, coba bujur kadang punikam itu. Ulah wadah nang pisit nang rapat, buat samud seikung di situ, buat sepotong roti. Habis kada setahun si samud dimakan itu. Jadi diulah Nabi Sulaiman kutak, buat sepotong roti dalam kotak itu, buat samud seikung. Nah, membuktikan nang penelitian ajudannya tadi, bahwa sepotong roti dimakan samud setahun. Sampai setahun berjalan, periksa kotak tadi, lihati setengah roti habis, setengah aja, kada habis sepotong roti. Nah, jadi Nabi Sulaiman lawan ajudan-ajudannya, kan apa ya kan aku samud tuh setahun sepotong roti. Ini buktinya, nah sudah aku teliti, sudah aku periksa, setahun cuma separuh aja makan samud nih. Nah, ditakuni Nabi Sulaiman samud, ujar Sulaiman samud, ikam penelitian anak buahku setahun sepotong roti makan. Tapi ternyata ikam dalam kotak ini cuma habis separuh roti, kada sampai sepotong. Ujar samud menjawab, itu bujur wahai Nabiullah Sulaiman. Aku tuh kalau di luar kotak, emang setahun sepotong roti habis. Karena aku tawakal kepada Allah, Allah kada akan lupa kepadaku. Allah kada akan lupa kepadaku. Jadi setahun itu bujur sepotong roti kalau aku di luar kotak. Karena aku bertawakal kepada Allah, Allah pasti mencukupi rezekiku. Nah, waktu aku di dalam kotak, aku bertawakal lawan engkau wahai Nabi Sulaiman. Dan engkau bisa lupa.
Amun ikam lupa tahun ini baiknya aku mati sampai sepanggal aku makan dulu. Nah, kalau tahun dulu pulang, andai kata engkau lupa, kan manusia bisa lupa. Jakanya Nabi Sulaiman ini lupa, setahun habis sepetung roti, mati aku disamut. Namun di luar aku bertawakal kepada Allah. Allah kada akan lupa dengan aku. Allah kada akan melingahkan urusan-urusan makanku. Nah, jadi urusan rezeki artinya fa inna maulak la yansak. Allah itu kada akan lupa akan engkau. Allah kada akan lupa akan engkau. Wa qad akhbaraka anna rizqaka indah, dan Allah mengabarkan kepada engkau bahwa rezeki engkau itu di sisi Allah. Allah mengabarkan rezeki engkau itu di sisi Allah. Wa amaraka bi talabihi minhu bil ibadah, dan Allah menyuruh engkau dengan menuntutnya dia daripadanya dengan ibadah. Urusan al-rizki itu urusan Allah. Urusan ibadah itu urusan kita. Ini yang kita pikirkan supaya bagus, yang kita pikirkan supaya baik, itu ibadah. Urusan rezeki itu kada perlu dipikirkan. Rezeki dipikirkan enggak, kada dipikirkan enggak, itu sudah ada yang mengatur. Sudah ada yang mengatur. Makanya banyak orang-orang yang kada pintar, sekolah SD aja kada tamat, kaya raya. Banyak. Ada orang pendidikan yang S1, S2, ahli ekonomi, hidupnya miskin banyak. Padahal kalau ilmunya harus banyak berusaha, tapi kenyataannya hidupnya kada sugih. Nang kada tamat SD justru kaya raya. Kan banyak itu manusia. Itu menunjukkan bahwa rezeki itu kada kau dicapai dengan ilmu pengetahuan. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Engkau dapat selama hidup sekian, engkau dapat selama hidup sekian, engkau dapat selama hidup sekian. Itu sudah diatur oleh Allah. Jadi tugas kita beribadah, bukan mencari rezeki. Tugas kita dalam dunia ini mengabdi kepada Allah, bukan mencari rezeki. Rezeki urusan Allah, ibadah urusan kita. Faqala ta'ala, firman Allah Ta'ala, fabtagu indallahi rizq wa'buduhu washkurulah. Firman Allah, carilah, tuntutlah di sisi Allah rezeki. Nah, mintalah kepada Allah rezeki, dan beribadahlah kamu dan bersyukurlah kamu. Ama tarahu subhanah yarzuqul kafirina bih alladzina ya'buduna ghairah. Apakah engkau tidak melihat bahwa Allah memberikan rezeki kepada orang-orang kafir yang menyembah selain Allah? Orang kafir yang menyembah berhala, matahari, bulan, diberi rezeki oleh Allah. Apa tarahu la yarzuqul mu'minin alladzina la ya'buduna siwa? Apakah engkau tidak melihat, apakah mungkin bahwa Allah tidak memberi rezeki kepada orang beriman yang tidak menyembah kecuali Allah? Orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang menzalim Allah, orang-orang yang mengada-ada kepada Allah, diberi rezeki oleh Allah. Apakah mungkin orang yang beriman, yang berzikir, yang bersalawat, yang nuntut ilmu, mungkinlah itu kalau diberi rezeki oleh Tuhan? Nah, akal kita nih. Nah, tentu kada mungkin. Wa yarzuqul asin lahu wal mukhalifin li amri awala yarzuqul muti'in lahu al muksirin min dzikrihi wa syukrih. Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang maksiat baginya. Orang maksiat diberi Tuhan rezeki, yang menyalahi perintah Allah diberi Tuhan rezeki. Nah, apakah Tuhan kada memberi rezeki kepada orang yang taat, yang berzikir, yang banyak bersyukur? Apalagi artinya, apalagi orang yang menantang aja diberi, apalagi yang taat, apalagi yang banyak zikir, apalagi yang banyak salawat. Jadi kita perbandingan aja lawan manusia, lawan Tuhan, pembantunya. Ada pembantunya disuruh kada hakun oleh Tuhan. Get Tuhan nangka ini kahulunya kahilir. Tetap diberi makannya oleh si Tuhan, tetap diberi duit oleh si Tuhan ini. Apalagi pembantu Tuhan nang taat, nang patuh, maulah meliatakan si Tuhan ini kalaparan ninya, kada berpakaian, kada bertempat tinggal, kada mau. Nah, jadi sudah jelas bahwa orang itu makin
banyak ibadah kepada Allah, makin banyak zikirnya kepada Allah, makin diluaskan oleh Allah rezekinya. Makin diluaskan oleh Allah rezekinya. Nah, cuma kadang-kadang rezeki yang diluaskan itu kadang-kadang bisa dikirim Tuhan banyak ke dalam dunia, bisa dikirim Tuhan sedikit dalam dunia, di akhirat akan dinikmati yang lebih banyak. Nah, pokoknya orang yang berzikir banyak, orang yang taat kepada Allah itu pasti banyak menerima nikmat daripada yang maksiat. Masalahnya bisa Tuhan mengirim banyak di dunia, bisa dalam dunia sedikit tapi disimpan Tuhan untuk kenikmatan-kenikmatan kaina di akhirat nang abadi itu. Nah, kemudian wa'lam annahu la haraja 'alaika fi talabil rizqi. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa ilmana ilman nafi'a wa amalana amalan maqbula wa rizqana rizqan wasi'an halalan tayyiba. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa ja'alna min ibadika as-salihin min awliyaika al-muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.